Wah, luar biasa, luar biasa. Nah, oke, mungkin aku langsung aja nih buat Mas Anan dulu deh. Nah, menurut Mas Anan sendiri, ini kan dari perjalanannya kan lumayan jauh ya, cukup jauh juga ya bidangnya. Nah, kira-kira menurut Mas Anan sendiri, growth mindset itu definisinya apa sih? Ya, kalau saya berkaca sama apa yang saya lakukan ya, ketika memilih Mhm. perjalanan karir khususnya, growth mindset ini mempengaruhi banyak sekali sih. Kenapa? Karena pertama saya sudah nyaman di bidang yang saya lakukan, itu hal yang sangat saya sukai. Ya bisa dikatakan saya juga mungkin mendapatkan gift juga di bidang tersebut, tapi ketika saya dapat tantangan di dunia konsultan, kita ketemu sama organisasi, sama kementerian, banyak hal yang berbeda sekali. Itu pertama pertama kali yang saya ambil adalah kesempatan untuk bisa belajar hal yang saya tidak rasa nyaman. Jadi growth mindset itu kalau bagi diri saya pribadi adalah membenturkan dengan ketidaknyamanan yang saya rasa ini bisa membentuk diri saya lebih baik sih, lebih baik ke arah saya jadi tidak ngerasa kalau dunia itu sesempit yang saya kira bahwa benar tuh seperti ini dan salah tuh seperti itu. Contohnya di dunia komunikasi misalkan. Jadi komunikasi profesional dengan komunikasi broadcast itu jauh berbeda. Kenapa saya mau ambil? Karena saya mau terus bertumbuh dan berkembang, maka growth mindset juga saya rasa sangat erat dengan ketidaknyamanan yang kita ambil dalam setiap keputusan sih. Jadi menurut Oke, menarik sekali. Jadi kalau dari Mas Anan ini growth mindset-nya sendiri yaitu belajar atau membenturkan diri atau mencoba, istilahnya bisa dikatakan mencoba sesuatu yang baru yang membuat diri kita nggak nyaman, tapi ada rasa ini ya, ada rasa tertantang di ya, situ, ada rasa ingin mencari tahu atau curious di situ di dalamnya ya, dan menganggap bahwa sebenarnya diri ini tuh bisa atau enggak sih? Tapi lebih ke banyak bisanya kayak gitu ya. Bisa iya, iya, dibilang iya, seperti itu. betul. Ya, Hmm. ya. Oke, nah kalau dari situ kira-kira hubungannya dengan pengembangan diri atau self development atau self growth secara general itu di mananya, Ya, Mas? mau tidak mau akhirnya saya harus ngebuka sama bacaan baru. Yang tadinya saya nggak perlu baca terlalu banyak, saya hanya perlu praktekin setiap hari di ruang siaran. Akhirnya saya harus belajar gimana sih komunikasi di dunia profesional, khususnya komunikasi ketika berorganisasi seperti apa sih. Lalu komunikasi ke bawahan, ke atasan, satu level, atau bahkan ke pemerintahan misalkan, itu juga satu hal yang harus membuat saya shifting lagi, saya mencoba untuk belajar hal baru lagi, mau nggak mau buka buku lagi. Jadi ketidaknyamanan itu bukannya bikin saya jadi males untuk buka referensi bacaan baru, tapi nge-trigger saya untuk baca hal-hal yang nggak pernah saya baca sebelumnya, Mas. Jadi ini apa ya, pleasure sih bagi saya, termasuk blessing sih buat saya. Oke, berarti lebih ke munculnya atau hadirnya kesempatan buat kita terutama untuk mempelajari hal baru dan juga menjalani hal-hal baru ya di luar yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya, di mana itu akan membuka dan juga meningkatkan lebih ke meningkatkan personal growth itu sendiri karena kita berada di medium atau kita berada di lingkungan yang mungkin nggak pernah kita Ya, sangka sebelumnya, mungkin bisa lebih eh, nyambung ke situ juga kali ya Mas iya, Anan. iya betul. Hmm. Dan juga memperluas spektrum kita ya, yang tadinya kita ngerasa kalau harusnya begini, kok jadi begitu. Culture juga berbeda, otomatis penyesuaian diri juga beda. Dan jadi lebih fleksibel sih Mas Ibnu, ngelihat orang lain dengan backgroundnya seperti apa tuh kita jadi ngerasa bahwa hal tersebut lumrah dan normal aja gitu. Oke, oke. Thank you banget Mas Anan sharingnya. Menarik sekali ada dua sudut pandang dan juga dua ini ya, dari dua background dunia yang Ya, berbeda. Nah, sekarang aku ke Mas Irfan nih. Nah, gimana nih Mas Irfan? Menurut Mas Irfan sendiri nih yang sekarang ngejalani misalnya tiga tempat. Nah, definisi growth mindset dan juga kira-kira
relationnya atau hubungannya dengan self development itu sendiri seperti itu. I see. Thank you banget. Aku tadi apa yang Anan bilang sebenarnya udah cukup mencakup ya secara gambaran besar gitu kan. Tapi aku juga apa namanya dulu sempat dikasih sebuah buku sama ex bosku. Aku juga dulu menjadi konsultan juga. Dan sebenarnya udah ada buku namanya Strategic Reframing. Itu buku keluaran Oxford gitu kan, tahun udah lama 2016 gitu, dan itu udah memprediksi bahwasannya growth mindset ini somehow akan menjadi sebuah ledakan yang mau nggak mau orang tuh harus aware gitu kan. Bahkan ketika tahun 2016 tuh dari strategic reframing tuh buat sebuah apa ya, jargon lah gitu, orang Indonesia kan suka ya jargon-jargon gitu kan. Disebut tuna era gitu. Tuna itu bukan ikan tuna, tapi tuna itu adalah abbreviation dari turbulence, uncertainty, novelty, dan juga ambiguity. Jadi ini tuh seolah menjadi sebuah dunia yang benar-benar baru gitu kan buat kita. Mungkin dulu terkenal dengan VUCA gitu kan, tapi mungkin VUCA udah mulai terlihat usang gitu kan, dan adalah kata tuna gitu kan. Dan somehow tuna ini kemudian divalidasi dengan keberadaan COVID-19 yang sama mau seberapa tinggi level kita dari mulai yang paling bawah sampai paling atas terkena dampaknya gitu kan, regardless berapa banyak atau berapa besar kemudian kita sebagai korban, tapi semua kena dampak kayak gitu kan. Makanya tuna ini kemudian menjadi lebih garang karena didorong oleh adanya COVID gitu kan. Nah masalahnya gitu kan, dalam menjembatani antara tuna dan juga COVID, sembari kita juga sebagai seorang manusia butuh terus berkembang secara kepribadian, secara perkembangan karir, dan apapun yang kita lakukan, ini ada faktor X nih yang perlu kita isi gapnya gitu kan. Nah faktor X inilah yang dinamakan menurutku pribadi itu apa namanya growth mindset gitu. Jadi kita perlu paham dulu nih secara framingnya seperti apa, baru terjun karena hal yang jauh lebih praktikal gitu kan, biar nggak ada gap yang kemudian membuat kita tuh bingung gitu. Nah di sini yang aku tangkap sih gimana akhirnya growth mindsetnya adalah sebuah jawaban yang digunakan secara global dalam memberikan solusi terkait dengan permasalahan yang kita lakukan sehari-hari, dan juga masalah secara bersifat umum atau universal gitu kan. Jadi menurutku ini ketika kita misalkan punya masalah di rumah gitu kan, permasalahan domestik atau masalah sifatnya di luar, itu bisa diselesaikan dengan cara growth mindset gitu. Jadi kalau secara gambaran apa sih dari panjang lebar itu? Pertama ada 5 hal, ada 4 hal. Kita perlu can do attitude, kita perlu attitude yang kita yakin kita bisa untuk melakukan. Yang kedua, kita sebisa mungkin mencari sebuah titik celah untuk melihat adanya sisi positif. Meskipun kita juga nggak boleh terjebak pada toxic positivity ya, tapi ini yang kemudian kita perlu cari cara apa nih berkah dari sebuah apa namanya mara bahaya gitu kan. Yang ketiga, gimana cara untuk kemudian kita maintain konsistensi, karena kita tahu memulai sama mempertahankan itu dua hal yang berbeda gitu kan. Jadi kita terus kemudian memaintain sebuah apa namanya pegas kita, sama yang terakhir adalah being self motivated gitu. Kalau bukan kita yang memotivasi diri kita sendiri, akan sulit kita kemudian bisa bertahan, karena kalau eksternal biasanya itu akan cenderung pudar dan akhirnya kita bingung kita mencari kompas kemana lagi gitu. Jadi mungkin itu sih gambaran kecilnya gitu, masih. Oke, sangat menarik dari yang diangkat oleh Mas Irfan Dias tadi ya. Kita mungkin aku baru tahu juga mengenai tuna ini, yaitu turbulent, uncertain, novel, sama ambiguous. Jadi nanti mungkin bisa kita ulik sendiri, atau mungkin teman-teman pengen belajar lebih jauh dari situ. Itu tadi dari bukunya ini ya, dari keluaran Oxford University ya. Dan juga untuk growth mindset sendiri ini tadi ada beberapa poin yang mungkin ada yang menarik sih. Jadi kita jangan lupa untuk mencari sisi positif pada hal-hal atau yang akan kita lakukan atau yang mungkin sedang kita lakukan saat ini kayak gitu. Dan juga jangan lupa memaintain konsistensi dan juga serta menjadi self motivated, di mana dari beberapa poin tadi harapannya kita bisa tetap stay on track untuk bisa bertumbuh atau untuk bisa growth lagi kayak gitu ya Mas Irfan. Yes, bener mas. Oke, nah kalau dari ini growth mindset nih ya, kan ada growth mindset dan ada juga nih lawannya atau fixed mindset. Nah, kalau perbedaannya menurut Mas Irfan seperti apa sih? Dan juga kira-kira ciri-ciri atau yang menentukan bahwa kita nih punya growth mindset nih ternyata kayak gitu. Mungkin bisa Asik. di Iya, ini deh, di iya, explore di situ ini kali ya. menarik ya. Gimana kita kemudian bisa memberikan mungkin self assessment ke diri kita sendiri terkait dengan sebenarnya perbedaan antara growth mindset dan juga fixed mindset itu apa.
kedua, apakah kita termasuk orang golongan pertama, kedua gitu kan. Jadi kita bisa kemudian memberikan judgement secara objektif yang pasti gitu kan. Tapi aku mengutip dari Profesor Carol Dweck dari Stanford University, dia pernah kemudian memberikan sebuah wejangan lah kasarnya gitu kan terkait dengan growth mindset as per usual gitu kan. Intinya adalah gini, growth mindset itu adalah sebuah pemikiran gitu kan. Jadi itu datang dari internal otak kita gitu. Kita butuh stimulus, iya. Kita butuh dorongan secara knowledge, iya. Tapi yang akhirnya memberikan sebuah gerakan itu akhirnya menjadi sebuah roda yang berputar itu diri kita sendiri gitu. Jadi dia bilang bahwasanya it's a mindset inside the person who believe that their success depends on a time and effort. Jadi itu yang kemudian disebut dengan growth mindset menurut dari Profesor Carroll gitu kan. Jadi kita tuh paham bahwa kesuksesan kita itu 100% atau mungkin nggak 90% mungkin dipengaruhi oleh bagaimana kita meluangkan waktu dan juga effort gitu kan. Nah masalahnya gitu kan kita bilang lah, tapi kan kita sebagai manusia ciptaan Tuhan gitu kan, ada beberapa hal yang udah nggak bisa kita kontrol, benar gitu, termasuk kegagalan gitu kan. Kita nggak bisa mengkontrol kegagalan. Nah, masalahnya adalah yang perlu kita living, gimana kemudian kita bisa kemudian membedakan di mana orang sukses dan orang tidak sukses atau belum sukses ketika dia melihat sebuah kegagalan. Dan sini akhirnya kita bisa menemukan kira-kira kitanya masuk golongan 1 atau golongan 2 gitu kan. Dan aku rasa sih semua meskipun kita seberapa privilege kita pun gitu, kegagalan ini adalah sebuah hal yang akhirnya tidak bisa dihindarkan atau inevitable gitu. Jadi gimana akhirnya kita melihat sebuah kegagalan kalau orang ngerasa kayak ya udah deh gitu, kalau kita udah merasa gagal ya udah kita nggak mau nyoba lagi gitu. Karena itu mungkin teman-teman perlu merubah cara pikir, dan siapa tahu aku selalu percaya adalah satu langkah ke depan itu bisa jadi adalah langkah yang teman-teman cari sejauh ini gitu kan. Dan never stop dreaming, karena kalau aku balik ke pengalamanku sendiri gitu kan. Ketika aku kuliah aku pernah ngelakuin student exchange ke Amerika selama kurang lebih 4 bulan gitu kan. Dan itu tuh aku apply dari tahun pertama aku masuk sampai tahun terakhir itu 8 kali masih belum. Bayangin 8 kali kita Wow, pernah iya. apply gitu kan. Dan 7 kali itu aku gagal gitu kan. Dan iya aku ngerasa kayak oke, satu gagal apa, dua apa, tiga apa, dan akhirnya aku tulis sebagai sebuah catatan hingga yang ke-8 ya udah akhirnya tekdung gitu Te- kan. Akhirnya tembus ya. Iya akhirnya tembus gitu kan. Dan itu bener-bener sebuah hal yang aku rasa oh ternyata mungkin ini ya sejauh ini ketika dulu tahun 2014-an growth mindset belum sebising ini, aku tuh udah pernah melakukan meskipun tidak segembar-gembar sekarang gitu kan. Jadi itu tergantung, coba kita reflect lagi diri kita, ada nggak sih kejadian-kejadian masa lalu yang kita tuh merasa kayak tirelessly aja untuk mengejar sesuatu, bahkan ngejar cewek gitu kan, ngejar pasangan gitu kan, atau ngejar mimpi-mimpi kita, itu mungkin kita udah punya, tinggal kita belum punya dorongan aja menuju ke sana kayak gitu mungkin kalau aku pribadi sih. Oke. Jadi di mana dari Mas Irfan sendiri tadi ngelihatnya bahwa perbedaannya itu adalah bagaimana ketika kita menyikapi kegagalan itu sendiri ya Mas. Dari di mana kalau misalnya orang yang mungkin punya mindset atau dari dalam internalnya punya sense untuk grow atau rasa untuk bertumbuh, dia nggak akan istilahnya nggak akan menyerah, nggak akan berpangku tangan ya setelah terjadi satu atau dua kali penolakan itu sendiri atau satu atau dua kali kegagalan seperti itu. Iya mas, Oke, benar-benar. menarik sekali. Dan di mana dari tadi meskipun kita memahami bahwa kegagalan atau rasa nggak enak atau rasa gagal itu tetap ya diamini oleh internal ya, diamini oleh pemikiran kita sendiri, di mana mungkin dengan kita nge-switch atau dengan kita mencoba merubah cara kita memandang sesuatu itu istilahnya bakalan bisa menentukan juga langkah-langkah kita ke depannya. Seperti itu kali ya Mas Irfan. Iya benar banget mas. Oke, dari Mas Irfan mungkin aku bisa move ke Mas Anan. Nah nih Mas Anan nih menarik, di mana tadi udah nyaman ya istilahnya, udah nyaman di karirnya sebagai di dunia broadcast, di dunia komunikasi secara luas atau secara mass, dan sekarang lebih ke lebih ke komunikasi secara spesifik nih dengan orang-orang yang bisa dibilang beda tingkatan ya, ke CEO, kemudian ada ke pemerintahan. Nah, kalau misalnya Mas Anan sendiri, kira-kira perbedaannya itu gimana sih Mas untuk ke growth dan fix ini, dan juga kira-kira ciri-ciri yang mungkin bisa dijelaskan dari point of view-nya Mas Anan? Ya, dari saya pribadi nih, tadi Dias juga saya dapat hal-hal yang melengkapi sekali dengan apa yang pernah saya alami. Terima kasih Dias. Tapi dari saya pribadi, saya melihat juga lingkungan sekitar, sering gak sih kita ketemu sama beberapa orang
yang ngelihat kesuksesan kita itu jelas aja lu bisa mencapai kayak gini, kan lu anaknya si ini. Atau pernah nggak, ya jelas aja lu dapat beasiswa ini, lu kan pinter. Nah, bagi saya pribadi sih, mindset yang kayak gitu tuh udah fix ya. Kayak sulit aja mau ketemu mentor kayak gimana, mau berada di lingkungan seperti apa, ketika kita udah nganggep bahwa kesuksesan dan kegagalan adalah sebuah hal yang tidak bisa diubah sih, menurut saya itu udah nggak mungkin untuk bisa bertumbuh dan berkembang lagi. Karena yang menarik tadi ceritanya dia 8 kali coba dan akhirnya ya meskipun gagal berkali-kali gitu ya. Tapi menurut saya itu bukan bukan soal berapa kali gagalnya gitu, tapi bagaimana kita ngelihat bahwa ternyata em, ya keberuntungan orang memang ada, tapi itu juga tidak lepas dari andil kita bagaimana melihat suatu kejadian gitu. Saya suka terhadap satu moto hidup bahwa masalah bisa sama, bagaimana menyikapinya itu yang akan berbeda. Contohnya kalau lagi macet-macetan, si A macet-macetan, ngelakson-ngelakson, terus mungkin sambil mengumpat, terus sampai kantor, bete, diomelin atasan. Sementara si B mungkin ya udah nikmatin aja macet-macetan, mungkin dia akhirnya dengerin podcast gitu, terus mungkin nyanyi-nyanyi, atau mungkin nikmatin pemandangan yang ada di sekitar gitu ya. Dia lihat kendaraan-kendaraan lain, wah ada mobil ini, ada motor itu gitu ya. Sampai kantor ya diomelin juga. Tapi beda aja sih kalau saya ngerasain ya, ketika macet terus diomelin tapi kita bawaannya tuh chill, ya udah dimarahin tinggal bilang maaf bos, tadi saya kesiangan bangunnya sehingga saya telat. Ketimbang yang satu mengumpat gitu ya sampai kantor ya udah dimarahin, pun juga nggak akan diterima alasannya, terus akhirnya di luar kantor, di luar kerjaan juga ngedumel soal pekerjaan dan kantornya. Itu kan kayak dapat makan di situ tapi ngejelek-jelekin juga organisasi tersebut. Jadi menurut saya sih fixed mindset nih akan ngebuat kita punya kenikmatan hidup yang berbeda sih dibandingkan yang growth mindset. Yang growth mindset nih mungkin menganggap bahwa hari ini kesiangan, oke besok gue bangun lebih pagi deh. Kira-kira macet nggak ya? Kalaupun masih macet, dia akan review. Jangan-jangan kendaraan yang gue gunakan ini kurang tepat gitu. Itu kalau bagi saya sendiri sih, Mas Ibnu. Oke, berarti yang aku tangkap dari Mas Anan ini bahwa gimana kita melakukan reaction ya atau bereaksi terhadap suatu hal atau sesuatu yang mungkin inevitable itu tadi yang bisa dibilang oleh Mas Dias, dan juga gimana kita berpikir bahwa istilahnya rasional aja sih, kayak mungkin ketika kita udah biasa macet, terus Ya, pada saat kita mengalami macet ya mau diapain gitu, karena udah seperti itu adanya gitu, gak usah ya, terlalu lebay dalam bereaksi bahwa uh, marah-marah dan segala macam yang nantinya bakalan ngefek ke uh, pekerjaan atau mood kita seharian, dan itu pasti ya, paham sih aku, nggak enak banget sih rasanya. ya, ya. Makanya akhirnya Oke. tinggal kita mereview lagi ya, apa yang Hmm. salah ya dari metode bangun pagi ini atau berangkat pagi ini. Tinggal itu aja, apakah memang harus mandi di kantor misalkan, atau naik Berangkat lebih transportasi pagi. umum, iya, atau I see, berangkat I lebih see. pagi. Itu kan juga bisa 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 dimiliki sama orang yang melihat suatu keadaan tuh nggak kekal atau fix gitu. Berarti emang nggak cuman di karir atau mungkin nggak cuman di bisnis aja ya, urusan tentang growth mindset ini, karena kita bisa benar-benar melihat dari pandangan atau point of view yang lebih luas itu tadi ya, dimana kita bisa juga mempengaruhi cara kita bereaksi, mempengaruhi bagaimana kita bersikap terhadap sebuah peristiwa kayak gitu Iya, ya. iya. Oke, oke, oke. Nah, kalau untuk ini nih, Mas. Tadi kan udah dijelaskan ya tentang growth mindset itu apa, kemudian kira-kira yang mendukung kita untuk memilikinya itu apa. Nah, kira-kira kalau dari Mas Anan sendiri nih, cara kita melatih growth mindset itu gimana sih, Mas? Ya, paling simple kalau kita suka main game ya, teman-teman, Mas Ibnu
Bro Dias nih juga suka banget nih main game nih, main FIFA gitu ya. Menambahkan challenge dari game yang kita sukai itu juga bagian dari growth mindset sih. Menurut saya pribadi, kasih difficulty yang berbeda, terus juga kita mainin tim yang mungkin lebih mediocre, terus kita juga mungkin lawan tim yang lebih kuat gitu ya. Itu bagian dari bagaimana kita memecahkan masalah yang lagi kita alami gitu. Growth mindset balik lagi ya, tidak menganggap bahwa tim yang lebih hebat itu sudah absolut pasti menang gitu. Manchester United yang isinya hebat juga bisa kalah ya Bro Dias ya. Jadi growth mindset mungkin kaitannya dengan kegiatan paling simpel atau sederhana. Bagaimana kita main game juga itu bisa dilatih sih, atau main kubik misalkan dan sebagai macam lainnya lah. Seperti itu Mas Ibnu. Oke, jadi ada 2 poin yang aku ambil dari penjelasannya Mas Anan terkait ini ya, bagaimana istilahnya cara itu. Dimana yang pertama kayak lebih membiasakan diri untuk men-challenge atau meningkatkan difficulty atau istilahnya masalah yang hadir di hidup kita untuk level yang lebih berbeda kayak gitu, level yang lebih sulit dari yang sebelumnya gitu ya. Karena mungkin dengan kita terbiasa menghadapi kesulitan-kesulitan itu tadi, mungkin next-nya kalau misalnya kita dihadapkan dengan kesulitan lain akan lebih terbiasa dan bisa menyelesaikan masalah itu menjadi lebih cepat dan cermat kali ya, kalau dari poin itu. Ya, betul. Jadi nanti ketika di dunia kerja kita masuk ke sebuah tim, ada beberapa orang yang melihat proyeknya kayaknya mustahil dan langsung bilang nggak mungkin. Ada beberapa lain yang nyoba dulu, tapi seberapa jauh nyobanya juga tergantung lagi. Mungkin beberapa orang yang punya growth mindset, dia akan coba meskipun proyek tersebut diciptakan untuk tidak bisa dieksekusi misalkan. Paling tidak dia berupaya untuk mencari solusi yang bisa dia lakukan. Seperti itu sih, Mas. Oke, menarik. Dan tadi juga ada poin gimana menjadikan hal sulit atau masalah sebuah halangan ya. Tapi lebih ke hal ini tuh bisa dipecahkan atau you have to solve the problems kayak gitu kali ya. Oke, thank you Mas Anan. Nah, untuk ke Mas Dias nih sekarang. Kalau dari Mas Dias sendiri nih, gimana nih cara kita bisa melatih growth mindset atau menumbuhkan mindset growth di diri kita nih Mas? Oke, ini menarik ya. Gimana caranya kemudian kita meningkatkan gitu kan mindset untuk kemudian kita terus bertumbuh gitu. Tapi aku mencoba untuk masuk ke dalam hal yang jauh lebih biologis kali ya, biar kita juga sadar bahwasanya nggak semua orang kemudian punya hal yang harus dimiliki di hari pertama gitu. Jadi ini aku ngambil penelitian dari forgetting curve. Jadi salah satu psikolog tahun 1985 tuh pernah ngebuat semacam kayak kurva yang dimana membuktikan bahwa otak manusia itu kasarnya dari mulai tahapannya peak itu akan melandai gitu seiring dengan waktu berjalan gitu kan. Dan kita paham betul betapa hal ini kemudian bisa kita rasakan semakin kita tua atau kita punya orang tua, pasti otaknya kemudian akan cenderung kemudian jauh lebih slow ketimbang kita yang kemudian masih berada di fase-fase yang jauh lebih produktif gitu. Nah, maksudnya apa gitu kan? Maksudnya adalah gini, ketika kita tidak terbiasa untuk kemudian melatih otak kita dalam melihat sebuah tantangan, kalau kata tadi Bro Anan gitu kan, pada konteks apapun gitu kan, itu akan cenderung membuat kita tidak memiliki kemampuan atau tidak memiliki sebuah self belief kalau kita tuh kemudian mampu meregulasi sebuah masalah gitu. Karena salah satu yang paling dasar dari kenapa kayak gue itu penting adalah at least kita bisa bertahan gitu kan. Ketika kita ngomong masalah pandemi gitu kan, berarti gimana kita bisa menjadi seseorang yang bisa melihat celah, bisa melihat sebuah kesempatan dalam sebuah masalah yang kita hadapi bersama gitu kan. Nah, gimana cara ngelatihnya gitu kan? Iya, kalau aku pribadi sih selalu kemudian menanggapi sebuah permasalahan itu dari dua belah kacamata sisi yang positif dan juga sisi negatifnya gitu kan. Dalam artian negatif gini, kita bukan berarti kemudian kita ingin kemudian blaming orang, enggak gitu, tapi untuk beberapa hal gitu kita juga perlu sadar bahwasanya something that
bahkan bisa terjadi pada orang-orang yang benar gitu kan. Dan maksudnya adalah gimana caranya itu kemudian kita bisa mengerti bahwasanya permasalahan itu adalah sebuah hal yang manusiawi, dan cara kita sebagai seorang manusia adalah pertama kita melakukan self defense gitu kan. Ketika kita ngerasa gagal, maka kita cenderung akan kemudian menutup diri dari orang lain. Dan itu menurutku hal yang wajar. Itu pertahanan coping defense mechanism sangat natural dan that's totally okay gitu. Aku pun juga memberikan semacam benefit of the doubt buat aku pribadi gitu kan. Ketika aku gagal, aku butuh nangis 1 jam 2 jam atau sedih 1 jam 2 jam, dia nggak apa-apa juga gitu. Nah, itu yang negatifnya gitu kan. Tapi positifnya adalah kita akan selalu punya cara untuk bagaimana melihat sebuah permasalahan dari suatu hal yang jauh lebih terang sudut pandangnya gitu kan. Yaitu adalah bagaimana kita punya rasa oke, kali ini gue gagal gitu kan. Tapi apa nih pelajaran yang kemudian bisa dipetik gitu kan. Karena aku selalu percaya investing in experience is much more worthy ketimbang kita selalu berpikir pada apa yang kemudian works dan apa yang kemudian nggak works gitu. Karena kita harus memberikan sebuah keyakinan bahwa ada dimensi abu-abu nih yang perlu kita eksplor gitu kan. Nah disinilah fungsi dari growth mindset untuk menggali apa yang kemudian kita tidak terpikirkan ketika kita sukses, dan itu yang akan bisa membantu kita ketika kita nggak sukses, itu bisa membuat kita jadi ke depannya gitu. Seperti contoh misalnya gini, kalau misalkan aku nggak pernah gagal 7 kali dari ketika aku kemarin pergi ke sebuah beasiswa gitu kan, mungkin aku nggak pernah punya cerita yang bisa membedakan aku kenapa mungkin ceritaku tuh bisa lebih menarik dibanding orang-orang yang kemudian baru keterima 1 2 kali langsung terima gitu kan. Karena kenapa? Karena ada kedekatan gitu. Kita tahu mendapatkan beasiswa itu adalah sebuah hal yang sulit gitu kan. Jadi ketika kita tahu kita gagal, kita bisa ngerasa kita tuh sama loh, nggak ada jarak di antara kita. Dan itu cara pandangnya kemudian oh ya nggak apa-apa gagal untuk mengumpulkan sebuah story untuk kita bawa untuk sebuah hal yang jauh lebih mengelola pola pikir aja, dan itu butuh training, butuh banyak latihan, dan aku yakin teman-teman juga tahu gimana melatih diri dengan sedini mungkin, sekecil mungkin, tapi tetap konstan kayak gitu. Oke. Nah, jadi ada beberapa hal ya yang mungkin bisa istilahnya membedakan kita nih sama fixed mindset itu tadi. Kayak yang kita ketika melihat sebuah masalah atau problem, kita jadi ngerasa, aduh ini kayaknya sulit nih, waduh ini kayaknya impossible nih. Dan dimana kalau misalnya kita melatih atau mencoba untuk menyelesaikan hal itu, nah kita akan terbiasa melihat sesuatu itu menjadi sesuatu yang bisa diselesaikan, sehingga ketika kita dihadapkan dengan masalah-masalah lain, kita jadi terbiasa nih karena kita udah melihat hal itu dari kacamata kita yang sebelumnya kayak gitu. Dan tadi ada juga poin menarik dari Mas Dias di mana kita bisa melihat sebuah masalah atau apapun itu dari dua sudut pandang, mana yang negatif maupun positif. Mana yang negatif mungkin kita bisa kita menerima dulu, kita memberikan apresiasi lah, atau mungkin menjadi lebih welas asih terhadap kegagalan yang diterima dari diri kita, dan juga di sisi positifnya kita bisa lebih bertumbuh lagi dari kegagalan itu tadi, dimana kita harusnya menjadi tantangan baru lah ya buat kita, dan harapannya bisa menyelesaikan tantangan itu. Mungkin Mas Dias. Iya, benar banget Mas. Jadi kayak ya saya gagal ya coba lagi kayak gitu. Kalau misalnya nggak gagal ya berarti this is me, dan ini di posisi yang sekarang mungkin aku sudah level up nih dibandingkan sebelumnya. Karena aku juga menarik sekali dari statementnya Mas Anan tadi, di mana membiasakan diri melihat sesuatu dari sudut pandang yang lain atau sudut pandang game. Nah di game ini kan kalau misalnya kita baru main, katakanlah di RPG atau di apapun itu, kita pasti levelnya kan level 1 dulu. Kemudian setelah kita menghadapi masalah-masalah atau problem, kita bisa level up, kemudian kita juga bisa belajar skill-skill baru dan equipment baru, dan kita melengkapi diri kita dengan hal-hal itu, sehingga seiring berjalannya waktu, nah ini ada variabel baru, waktu, kita akan menjadi lebih stronger lah ya dibandingkan dengan diri kita yang sebelumnya. Nah itu gimana nih Mas Irfan dan juga Mas Anan? Mungkin bisa di-share terkait elemen waktu nih. Monggo Mas Anan dulu nih, kayaknya lebih berpengalaman kan secara umur. Nah itu menarik sekali di situ. Umur nggak jadi barometer ya. ya waktu
balik lagi sih ya, kalau gua pribadi ya Bro Ibnu ya, merasa gue tuh suka menggambarkan bahwa mental, otak, bahkan hati kita atau tubuh kita tuh, gue menggambarkan tuh seperti semua tuh punya ototnya gitu. Waktu tuh akan membuat otot kita tuh semakin fleksibel sama tekanan yang lebih berat gitu. Contohnya kayak tangan, kalau kita terbiasa angkat beban kan akan biasa aja ketika dapat beban yang jauh lebih berat dari sebelumnya, ketimbang kita nggak pernah latihan dan tiba-tiba dapat beban yang sebenarnya biasa aja gitu. Nah, sama halnya terkait mindset juga kayak otot, butuh waktu yang mungkin bisa tiap orang beda-beda ya. Tapi kalau saya pribadi, saya dibenturkan sama ketidaknyamanan, lalu ketemu sama hal-hal yang nyaman juga. Tadi ya pekerjaan, terus saya harus milih salah satunya dan saya pilih ketidaknyamanan. Ternyata memang beneran nggak nyaman. Saya pernah ngerasain keluar dari meeting di salah satu private company, terus saya butuh keluar untuk menghirup udara segar, terus saya di luar itu cukup lumayan kelingan karena yang dibahas banyak hal yang justru di luar dari kemampuan saya. Tapi balik lagi, kalau tantangannya itu masih membuat kita jadi apa ya, optimis gitu ya buat belajar, buat menguasai hal tersebut, sama tadi kayak gambarannya adalah video game, saya ngerasa tuh punya motivasi yang lebih gitu, terlepas dari memang itu kan stimulus dari eksternal ya, tapi balik lagi ketika saya ambil itu saya tanggung jawab, ketika saya tanggung jawab maka saya harus cari solusinya, maka waktu akan membuat kita jadi terbiasa sih sama beban-beban yang berat. Dulu saya keliengan, sekarang saya setiap ketemu sama klien yang berbeda, sama masalah yang berbeda, saya akan tidak perlu keluar untuk cari udara segar sih, tapi saya cukup tarik nafas, buang nafas, lalu saya bisa mengajukan beberapa jawaban yang mungkin mereka tunggu. Seperti itu sih Mas Ibnu. Oke, thank you Mas Anan. Jadi memang betul ya, setidaknya dengan kita berpikir lebih luas lagi, di mana elemen waktu itu tadi akan bisa melatih istilahnya mental, otak dan juga hati kita nih. Apalagi untuk menghadapi masalah-masalah yang datang, dan juga dengan rasa ketidaknyamanan sendiri mungkin bisa jadi kita bisa lebih bertumbuh nih dibanding di tempat yang nyaman, atau ketika kita nggak terbiasa mendapatkan masalah yang luar biasa dan dibandingkan dengan kapasitas kita yang sekarang, dan dengan kita memiliki atau mencoba melatih diri kita untuk memiliki growth mindset, itu kita bisa level up ya itu tadi ya, karena mungkin key message di sini mungkin lebih ke leveling up diri kita ya Mas Irfan dan Mas Anan. Oke, siap. Nah, ke Mas Irfan Dias nih, korelasi antara growth dan juga time. Nah, menurut Mas Irfan Dias sendiri gimana? Growth dan time ini harapannya bisa menjadi sebuah hal yang eksponensial, dalam artian kita selalu paham bahwasanya ada beberapa hal yang tidak bisa diprediksi dengan waktu gitu kan, apalagi ketika kita berbicara masalah manusia gitu kan sangat kompleks dan segala macam. Nah, kalau kita ngomongin masalah growth mindset yang menjadi bagian dari pola pikir gitu kan yang dimiliki oleh manusia, aku selalu merasa gini, memang, dan tapi gini, aku belum baca ada jurnal yang, tapi aku selalu percaya bahwasanya ketika kita lebih banyak bercengkrama ataupun berdinamika dengan suatu hal yang jauh lebih diverse secara kultur, secara tantangan maupun secara operasional yang kita hadapi, maka otak kita tuh akan kemudian membuka sebuah cabang-cabang baru untuk memberikan sebuah respon-respon baru juga gitu kan. Itulah kenapa akhirnya ini hipotesis aku ya, ini perlu kemudian validasi juga gitu kan. Aku merasa keberadaan pandemi ini somehow itu mengakselerasi keberadaan growth space gitu kan, growth space.
juga gitu kan. Tapi maksudku adalah uh, apa namanya pandemi itu seolah bisa mempercepat percepatan dari growth mindset tersebut. Aku nggak tahu ada jalan apa enggak, tapi aku merasa seperti itu. At least ketika kita berbicara di era sekarang gitu, kita bisa ngeliat bahwasanya generasi-generasi yang mungkin 10-20 tahun lebih tua dibandingkan kita, dulu pas awal-awal mungkin agak cenderung skeptis dengan apa itu work from home gitu kan. Apa itu kemudian flexible hour dan segala macamnya gitu kan. Tapi sekarang ketika mayoritas sudah mulai menerapkan dan inovasi mulai cenderung masuk ke arah sana gitu kan. Aku selalu percaya bahwasanya orang-orang tuh akan mengikuti gitu atau mayoritas tuh akan kemudian mengikuti perkembangan tuh kemana gitu. Which is good gitu. Yang mana di sini di Hmm. Indonesia gitu kan kita butuh lebih banyak contoh-contoh untuk bisa mempercepat hal-hal yang mungkin kita nggak mau juga dong nunggu semoga ada pandemi dua deh misalkan amit-amit gitu kan untuk membuka mata supaya kita lebih sadar bahwasanya pekerjaan yang tetap itu di zaman dulu tuh nggak bisa lagi kita komparasikan seperti sekarang gitu kan dan Hmm. semua tuh terkena gitu jadi menurutku sih waktu memiliki pengaruh tapi seberapa besar pengaruh tersebut balik tergantung pada individu tersebut dan yang kedua influence dari lingkungan yang kemudian ngebuat seseorang itu menjadi lebih baik atau lebih buruk gitu kan karena dalam ilmu psikologi manusia itu kan kasarnya kan kayak kertas putih ya tabula gitu kan dan dengan siapa kemudian dia akan quote unquote dicoret-coret ataupun di apa di canvassing itu kan membentuk diri dia juga gitu makanya ada orang kemudian kenapa orang pintar ketika ditempatkan dalam sebuah lingkungan yang buruk negatif yang dia tapi saya orang-orang yang cerdas intelektual lebih konsumsi karena sekarang dibuka gitu kan di urban percepatan itu udah terasa nggak ada sebuah senjata buat kedepannya seperti apa kayak gitu mungkin jawabanku. Oke, nice banget. Ada point of view yang lain di mana kita bisa, misalnya di situation yang eh, sempit ya, yang pinch ya, di mana kita di kondisi pandemi yang saat ini, istilahnya menuntut kita juga untuk ya mau nggak mau growth. Kalau nggak gitu ya pasti ketinggalan nih dibandingkan orang-orang yang mungkin memiliki mindset atau memiliki pandangan bahwa aduh ini kok sedih banget sih pandemi ya udahlah yang penting untuk posisiku saat ini aku bisa ABCD dulu nah kayak gitu itu mungkin ya Mas Irfan ya, untuk bigger picture-nya nih kalau misalnya dibutuhkan dengan dan juga Mungkin kurang lebih oke oke aku ini juga aku open juga buat teman-teman yang mungkin pengen share nih terkait pengalamannya di karir yang sekarang atau karir yang sebelumnya dan juga ber istilahnya mencoba dan berani memilih sesuatu yang berbeda atau sesuatu yang lebih sulit dibanding kehidupan yang sebelumnya mungkin bisa langsung raise hand juga nanti aku angkat jadi speaker atau mungkin bisa nanya-nanya langsung ke Mas Irfan Dias atau Mas Anan. Oke, lanjut nih. Nah, di sini kan kita banyak ngobrolin growth mindset dan juga fixed mindset ya. Dan tadi juga udah ngobrolin soal waktu. Nah, kalau misalnya untuk Mas Anan, ini kan tahun baru nih Ya, Mas, dan pasti semuanya bahasannya tentang resolusi dan juga harapan lah atau doa kayak gitu. Nah, kira-kira gimana sih kita bisa menyeimbangkan atau menjadikan itu sesuatu yang relevan ya antara growth mindset dan juga resolusi atau harapan di tahun yang baru ini khususnya. ya, baik. Pertama, saya udah lama sih nggak bikin resolusi ya. Oh ya, really? Iya, Oke, karena oke. ternyata Benar-benar. ketika di breakdown jadi detail-detail per hari, per minggu, dan per bulan, ternyata tingkat kesuksesannya tuh lebih tinggi, Mas Ibnu. Jadi makanya ketika saya buat itu jadi ke aktivitas kecil, saya buat lebih detail dan saya buat dalam waktu yang juga lebih ketat gitu ya. Itu justru malah dieksekusi lebih baik. Makanya kalau buat saya pribadi, resolusi itu wajar, boleh dilakukan, boleh tidak, tapi yang pasti
tidak menyia-nyiakan waktu ya, balik lagi ya, untuk Mhm. ya kita kan mengembangkan diri untuk bertahan hidup sebenarnya kan. Kalau kita lihat di masa pandemi ini banyak orang yang akhirnya shifting dan tidak bisa mungkin berada di profesi yang sebelumnya, balik lagi juga untuk mempertahankan keberadaannya gitu. Jadi makanya kalau kita punya mindset bahwa kita berkembang tuh untuk menyelamatkan diri kita dulu, lalu kemudian menyelamatkan orang-orang di sekitar kita, saya rasa sih tanpa resolusi juga tetap bisa melakukan hal-hal yang paling tidak lebih baik dari hari sebelumnya. Itu sih yang saya percayai, Mas Ibnu. Oke, berarti kalau untuk Mas Anan sendiri untuk kasusnya yang selama ini dilakukan dari tahun ke tahun ya atau dari Ya, waktu ke waktu lebih memilih untuk membreakdown nih, membreakdown secara detail goals-nya. Berarti mungkin aku ngerasanya atau ngelihatnya dari yang sebelumnya ada resolusi nih, misalnya 2021 atau 2022, bigger picture-nya ini dan goal besarnya ini. ya, Nah, ya, sekarang berarti lebih meniadakan hal itu, tapi ada short term target seperti itu kali ya. ya, betul sekali. Sesimpel, misal ya, teman-teman, kalau teman-teman mau menguji ketidaknyamanan, Nah, boleh nih contoh, saya, contoh nyatanya saya, nih. ya, Oke. pernah kita lihat kalau naik gunung itu bikin capek, buang-buang waktu dan buang-buang uang ya teman-teman ya. Em, itu saya lakukan juga untuk menguji sebenarnya saya tuh kayak gimana sih. Nah, ketika saya coba naik gunung, saya nggak pernah buat resolusi yang tahun ini harus satu, tahun depan harus dua, tapi saya coba latihan aja per hari. Saya coba jogging, saya coba lari, saya coba sepedaan, saya coba squat gitu ya. Lalu ketika ada temen yang tiba-tiba out of nowhere ngajakin, Nan, minggu depan atau 2 minggu lagi kita naik gunung, itu saya nggak perlu khawatir untuk wah naik gunung udah siap belum ya gue ya. Tapi karena saya udah menyiapkan dari hal-hal kecil dan saya tahu saya butuh ekstrim sport, salah satu naik gunung untuk menguji diri saya, maka ketika kesempatan itu datang ya saya langsung iyain gitu mas. Jadi saya meniadakan hal-hal yang besar tapi mencoba untuk menyiapkan diri dengan hal-hal kecil. Contohnya hal yang seperti itu Mas Ibnu yang juga saya lakukan gitu. Oke, 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 menarik sekali. Di mana istilahnya bersiap untuk apapun itu ya mungkin ya. Dan mungkin bisa jadi dari kebiasaan-kebiasaan kecil itu tadi kita jadi lebih ini nggak sih Mas? Kita bisa lebih disiplin dan juga kita bisa lebih dalam tanda kutip tertata kali ya mengenai aktivitas-aktivitas atau waktu-waktu yang mungkin sebelumnya bisa dibilang free time atau leisure time dan dengan kita mencoba berpikir bahwa oh oke lah mungkin siapa tahu nih 3 bulan atau beberapa bulan kemudian akan ada opportunity A B C D gitu dan dengan kita memandang seperti itu jadinya kita bisa lebih siap dan juga mengisi waktu-waktu yang kosong itu tadi dengan sesuatu yang lebih bermanfaat. Ya, ya. Dan lagi pula juga lebih realistis Mas. Ketimbang mikirin garis finishnya lebih baik nyiapin di start kita butuh apa gitu. Itu bagi Oke, oke, bagi saya oke. pribadi. Oke, nice, nice banget buat Mas Anan, thank you. Nah, kalau dari Mas Dia sendiri gimana nih terkait resolusi di tahun baru atau mungkin ini istilahnya tujuan Iya, gitu ya iya. dan relevansinya dengan growth mindset itu I sendiri. see. Ini menarik ya masalah resolusi dan Anan tadi bilang kan cenderung menjadi orang yang apa namanya antipati dengan apa namanya resolusi dan ini bukan mana tim iya resolusi dan enggak resolusi gitu. Ini bukan kita kemudian mentapakirkan mana yang akan lebih bagus dibanding lainnya. Karena menurutku Oh nih iya iya. lebih kepada ya udah preferensi aja gitu kan dan ya selain selera kita bisa memperdebatkan lah gitu. Tapi kalau dari aku sih pertama memang apakah ada korelasi bisa jadi gitu kan karena aku belum baca juga studi yang kemudian menghubungkan antara growth mindset dan juga resolusi dan itu terlalu populer banget gitu kan mungkin kalau teman-teman baca Quora mungkin ketemu gitu tapi kalau misalkan aku baca yang psychology itu belum belum ada lah gitu nah kalau terkait dengan gimana bisa menyambungkan gitu kan. Aku tuh selalu percaya gini, orang itu cenderung akan sulit untuk bisa mengerti suatu hal yang sifatnya abstrak gitu. Dan ini dari kecil pun selalu sama gitu. Kenapa? Karena kecil kita dulu pas kecil selalu bingung gimana kita mengerjakan matematika karena menurut kita matematika itu sebuah hal yang
abstrak bukan berarti abstrak itu 2 tambah 2 tidak bukan 4 enggak, tapi maksudnya ini penerapan suatu hal yang sifatnya belum kita bisa bayangkan tuh akan suatu kedua kita bisa implementasikan gitu. Itulah kenapa akhirnya aku ngerasa beberapa orang mungkin cenderung tidak relate dengan suatu hal karena simpel dia nggak punya mutual aja dengan pengalaman tersebut gitu kan. Dan menurutku itu lebih kepada gimana kita bisa memperkaya horizon kita untuk bisa kemudian mengkonekkan apa yang kemudian fit dengan kita gitu. Nah, salah satu cara yang aku lakukan adalah melakukan namanya kuantifikasi gitu kan. Makanya kenapa kemudian kalau teman-teman kemudian kerja di consulting atau kerja di hal-hal yang lebih sifatnya data, numbers itu adalah sebuah hal yang mahal gitu kan. Data adalah is a new mining gitu kan. Jadi menurutku gimana cara untuk kemudian kita bisa mengkonekkan, pertama kita buat suatu hal atau suatu resolusi yang sifatnya itu bisa diangkatkan gitu. Misalkan contoh gitu kan kayak aku mau dapat tahun resolusi tahun ini adalah aku mau dapat gaji lebih baik gitu kan. Nah, lebih baik ini suatu hal yang sifatnya ambigu gitu kan. Orang bisa naik gaji 1.000 tuh lebih baik gitu kan. Ada orang yang naik gaji 10 juta belum lebih baik gitu. Jadi usahakan jangan kita menaruh sebuah mimpi yang sifatnya mengambang apa namanya cenderung kemudian abstrak dan normatif gitu. Dan menurutku budaya-budaya seperti ini harus kita lepaskan untuk kemudian kita jadi orang kemudian target oriented seperti apa gitu kan. Jadi kalau buat aku sih resolusi dan growth mindset ini bisa sinergi ketika diberikan penghubung yang cukup bisa menjadi kendaraan ya. Dan kendaraan adalah bagaimana kita mengkuantifikasikan sebuah mimpi gitu kan. Nah, tinggal ketika tahun ini oke, kita mau naik gaji 2 kali lipat dibandingkan tahun 2021. Oke, we have the numbers already dan tinggal gimana caranya nih gitu kan. Tinggal otak kita berpikir, oke, gaji sekarang misalkan contoh 10 juta gitu kan. Berarti kalau 2 kali lipat, berarti kita pengen 20 juta by kapan gitu kan? Oh, let's say kuartal 3 2022 gitu kan. Selama mungkin 6 bulan ke depan apa nih bisa kita lakukan di bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima gitu kan. Dan teman-teman kemudian nanti bisa ekspor tuh banyak hal yang teman-teman akan lakukan gitu kan. Termasuk jadi affiliate method adalah sebuah framework yang bisa kita lakukan dengan menerapkan 6 langkah kecil di setiap hari yang itu bisa kita tulis dari mulai kita berangkat tidur dan itu dilakukan buat hari besoknya. Jadi 6 hal ini adalah 6 hal yang sangat important yang ini nggak boleh dilewatkan dari mulai kita bangun tidur sampai dengan kita tidur lagi gitu. Jadi selepas 6 ini kita bisa put aside, tapi 6 ini akan kemudian membuat kita jauh lebih produktif. Dan ketika kita udah tahu apa 6 hal tersebut setiap hari, insya Allah gitu kan. Karena nggak ada yang bisa memastikan gitu kan. Ya teman-teman kemudian mungkin sedikit lebih dekat dengan apa yang teman-teman impikan sebagai sebuah resolusi gitu kan. Terlepas teman-teman mengakui atau enggak, ya well, it could be say dreams, aspiration, vision, or whatever lah kayak gitu sih. Berarti pakai smart goals ya bro ya? Bisa jadi bro. Nah itu tadi sih yang aku sempat kepikiran juga ngeset smart goals di mana kita harus benar-benar menyesuaikan dengan apa yang sedang kita kerjakan dan juga apa yang sudah dan selama ini sudah berhasil kita achieve yang nantinya bisa juga sendiri berhubungan dengan yang disampaikan oleh Mas Irfan Dias itu tadi di mana kita akan sulit sih kalau misalnya memandang sesuatu yang abstrak atau mungkin nggak bisa diukur ya, nggak bisa di-measure itu tadi. Dan mungkin langkah singkatnya dari Mas Irfan itu tadi, aku bisa ngedapetin poin di mana kita harus imagine secara jelas dan juga kita harus do something about it. Dan di poin do ini kita juga nggak cuman ngerjainnya, wah asal ngerjain aja nih, tapi kita juga tadi nih ya belajar dan juga riset serta melakukan hal yang mungkin belum pernah kita lakukan sebelumnya dan juga setelah itu kita bisa evaluate hasil atau apakah sudah sesuai dengan ekspektasi dan apabila belum kira-kira apa yang bisa diimprove di move kita yang berikutnya kayak gitu kali ya Mas Irfan Dias. Iya benar banget Mas. Oke. Nah mungkin dari aku mungkin pertanyaan terakhir kali ya buat Mas Anan juga. Nah Mas, di mana sih kita bisa mencari referensi atau mungkin ada yang bisa di-share cara Mas Anan belajar atau mungkin mengetahui tentang lebih dalam terkait suatu subjek atau suatu peristiwa dan biasanya nyari referensinya itu di mana sih kalau buat Mas Anan itu sendiri? Ya, kalau terkait growth mindset tadi Dias juga sudah sampaikan banyak sih memang di ini ya di internet,
Tapi kalau ketika kita tahu apa yang mau kita ambil, saya sih selalu berpegangan bahwa kita butuh mentor sih, Mas. Jadi mentor itu jadi salah satu salah satu orang yang akan ngasih opini yang berbeda, sekalipun kita tahu yang kita ambil ini adalah hal yang akan membuat kita jadi lebih berkembang atau tumbuh. Tapi balik lagi, orang yang punya pengalaman itu juga akan memberikan wisdom pada kita. Jadi experience, knowledge akan tidak terlalu bisa dimanfaatkan dengan optimal ketika kita nggak punya wisdomnya. Maka butuh orang yang mungkin kita bisa anggap sebagai mentor. Seperti itu sih Mas Ibnu, kalau menurut saya sih. Jadi source bisa diambil dari manapun, tapi balik lagi teman diskusi itu penting sekali. Oh yes, I see. Mungkin kita bisa belajar dari video, dari podcast, atau dari ini ya, dari internet langsung. Tapi mungkin kita belum tentu nemuin orang yang bisa berbagi itu tadi ya, experience dan knowledge, sehingga bisa menjadi wisdom untuk istilahnya diri kita gitu ya, apa yang kita inginkan dan apa yang kita rasakan kayak gitu kali ya Mas Anan. Oke, berarti ini buat teman-teman juga jangan lupa cari mentor atau enggak teman diskusi atau teman bertumbuh bareng nih. Nah mungkin dari poin referensi yang unik sih dari Mas Anan itu tadi. Dan sekarang ke Mas Dias. Nah kalau dari Mas Dias sendiri untuk referensi ini di mana nih Mas biasanya nyari? Oke, pertama aku selalu melihat bahwasanya semakin inklusif sebuah kata, maka semakin bisa kemudian orang tanpa melihat latar belakang tuh mengerti apa yang dimaksudkan dengan hal tersebut gitu kan. Dan sekarang aku melihat dengan percepatan pertumbuhan sosial media kita di Indonesia terutama ya gitu, mulai meninggi gitu kan, karena setiap tahun kemudian reportnya semakin bertumbuh gitu kan. Menurutku kanal pembelajaran tuh akhirnya semakin banyak bisa ditemui gitu kan. Bahkan pada hal-hal yang menurutku cenderung sebuah hal yang mungkin agak sedikit tidak beriringan, tapi kita bisa menemukan itu di banyak platform, misalkan ya di sosial media lah yang paling umum gitu kan, di TikTok yang paling utama gitu. Kalian tahu TikTok bahkan melebihi Google untuk pencarian. Menurutku itu sebuah crazy step lah buat aku gitu kan. Wah iya benar. Ya kan, dan itu sebuah hal yang kemudian perlu growth mindset juga dari sudut pandang TikTok. Bagaimana kemudian memajukan TikTok selevel atau bahkan satu level di atas Google secara kita bisa menemukan caranya lebih kepada bagaimana kemauan kita dulu gitu. Karena aku selalu merasa gitu kan, mau sepanjang apa durasi aku Anan sama Ibnu ngobrol gitu kan, sampai berbusa-busa pun kalau teman-teman nggak punya sparks untuk kemudian memulai gitu kan, ya menurutku sih yang kita obrolin akan jadi buih aja gitu. Dan aku ngerasa hal-hal kayak growth mindset gitu kan, design thinking atau apapun lah, itu butuh practicality yang jauh lebih urgent ketimbang sekedar ya 3 orang yang sok pintar kemudian ngobrol di hadapan teman-teman gitu kan. Jadi menurutku sih teman-teman bisa kemudian menduplikasi apa yang teman-teman dapetin dari banyak dari banyak sumber, tapi kemauan teman-teman untuk mulai itu adalah sebuah hal yang mahal gitu kan. Dan sekarang adalah kita mau nggak untuk jadi orang yang mahal ini gitu kan. Itu kan sebuah 1000 question kan. Karena selalu kita mau nggak gitu kan. Maukah kita berjalan lebih kalau kata Tokopedia Goto tuh, maukah kita seberapa jauh lagi nih kita akan melangkah gitu kan. Jadi ya kita mau seberapa lagi nih gitu kan. Kita mau enough dengan diri kita, atau kita pengen merasa diri kita tuh punya bakat tapi belum ke explore atau belum kemudian termanifestasi karena ya pandemi mungkin, financial issue segala macam, tinggal gimana kita mau unlock satu persatu gitu kan. Jadi poinnya adalah start, ya kasarnya kayak I'm starting with the man in the mirror gitu kan. Kita berbicara pada orang di depan kaca dulu, ya itu kita gitu kan. Yang kedua ya cari tahu gitu kan, bisa dengan mentor, bisa dengan membaca buku, atau teman-teman malas bisa baca YouTube, atau teman malas bisa dengar dari podcast gitu kan. Sama yang ketiga ya menurutku lebih pada konsistensi aja sih, karena menurutku agak cenderung naif kalau kita ngomong oh iya aku udah growth mindset kalau udah dengerin podcastnya Growth Space gitu ya. Menurutku sih itu sih menurutku nggak ada yang berpengaruh, karena menurutku ilmu pengetahuan sekarang murah sih, yang mahal itu adalah ya impact dan juga implikasi aja di masyarakat seperti apa kayak gitu. Semoga menjawab. Oke, thank you banget Mas Dias.
Berarti referensinya tetap ya dari internal atau dari diri sendiri, di mana mau sebanyak apapun buku yang kita baca, mau sebanyak apapun podcast atau seminar yang kita dengar, kalau misalnya dari diri kita ini nggak berani lah ya untuk mencoba sesuatu yang baru, atau mungkin nggak berani menyelesaikan dan menghadapi masalah, maka istilahnya hasilnya sama aja kayak gitu. Oke, thank you banget buat yang udah sejam bareng di sini atau mungkin yang telat gabung. Terima kasih. Mungkin bisa dicek juga rekaman-rekaman Growth Space yang lain. Dan di sini udah thank you juga buat Mas Anan dan juga Mas Dias udah gabung dan juga sharing banyak banget informasi-informasi dan juga banyak banget pandangan-pandangan yang mungkin aku juga dan teman-teman belum pernah atau mungkin lupa ya pernah mendengarkan hal itu sebelumnya. Nah, kalau misalnya dari aku sendiri untuk kesimpulan singkatnya dari growth mindset itu sendiri, di mana kita bisa bereaksi dan juga melakukan do something dari apa yang kita alami atau dari permasalahan-permasalahan hidup yang kita sedang hadapi saat ini. Dan cara kita memandang dan cara kita menyikapi hal itu menentukan apakah kita ini menjadi growth mindset atau fixed mindset seperti itu. Nah, kalau untuk Mas Irfan dan Mas Anan, kira-kira ada satu kalimat penutup nggak nih? Silakan, Mas Irfan Dias dulu deh. Silakan bro. Iya. Iya, mungkin kalau dari aku pertama aku nervous ya karena ternyata ada 152 orang yang hadir gitu kan. Kayak padahal menurutku ini sebuah diskusi yang kasarnya sih teman-teman bisa banyak temukan gitu kan di banyak platform. Tapi kalau teman-teman udah sampai sini sih, ini big applause buat teman-teman. Thank you so much sudah mendengarkan sampai akhir. Mungkin terakhir daripada aku ya, aku bukan tipe orang yang kemudian suka memberikan penutup karena tanggung jawabnya berat gitu kan, merangkum sebuah diskusi yang panjang dan sebuah kalimat takutnya tuh disalahartikan. Jadi menurutku poinnya adalah teman-teman dengerin lagi aja kalau misalkan merasa kelewatan. Ada rekamannya tapi nanti ya. Lebih jadi kalau yang terakhir mungkin lebih kepada ya menurutku self belief dan juga cara kita menilai sebuah perspektif itu harus diperbesar karena kalau enggak kacamatanya akan selalu kecil dan sudut pandangnya akan cenderung sama-sama aja gitu kan. Jadi kita perlu kemudian membesar lagi lensa kita sehingga sudut pandangnya akan jauh lebih banyak untuk kemudian mengenal growth mindset dari enggak apa yang kita cuma tadi sampaikan tapi jauh lebih besar lagi dan teman-teman bisa mengcombine dan bisa mendebatkan mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk kayak gitu. Oke, thank you banget Mas Dias. Nah, Mas Anan nih yang terakhir. Silakan Mas. Ya, terima kasih Bro Ibnu. Teman-teman, terima kasih udah sama-sama. Pernah nggak dapat satu pendapat yang justru di luar dari apa yang pernah kita pahami? Benar-benar kontra gitu ya. Coba deh kulik lebih jauh dulu. Jangan-jangan yang kita sangat amat kontra atau against itu justru malah terdapat kebenaran di sana gitu. Contohnya misalkan kalau kita berdebat terkait politik misalkan atau apapun itulah ya, atau pilihan terkait menjadi anak WFH atau WFO gitu ya, itu kan kadang kita punya opini pribadi yang kita anggap itu yang paling benar. Coba mulai kulik yang kita anggap gak benar deh. Kadang tuh kita nemu hal-hal yang di luar dari ekspektasi kita. Sampai malam ini belum tentu sama dengan 10 tahun lagi. Karena growth mindset tuh dengan ketemu hal baru, kita jadi punya satu arah angin yang justru akan lebih luas gitu dibandingkan yang sekarang. Mungkin sekarang kita punya tujuan untuk ya tadi Dias bilang dapat salary lebih baik. Tapi siapa tahu mungkin 10 tahun ke depan kita udah beda. Misal impact berapa banyak orang yang bisa kita ajak untuk sama-sama growth bareng, misal seperti itu. Thank you ya semuanya. Thank you. Oke, thank you banget Mas Anan, thank you banget Mas Dias. Udah sharing banyak hal di malam ini. Buat teman-teman yang mungkin miss atau pengen dengerin lagi bisa cek di YouTube atau podcastnya Growth Space di Spotify, dan juga buat teman-teman yang pengen sharing-sharing atau mungkin curhat dan pengen istilahnya pengen berbagi ya, bisa langsung ke Instagramnya growthspace.id dan di situ langsung nanti akan kita ajak ngobrol, kita sharing-sharingkan bareng di situ. Oke, terima kasih buat semuanya. Thank you banget Mas Dias, thank you Mas Anan. Sampai ketemu di sesi Clubhouse Growth Space berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat malam.